Tuhan panjang sabar, oleh karena kasih karunia ku dibenarkannya. Kau Tuhan yang mengampuni segala pelanggaran dan kesalahan. Bila ku mengaku dosaku, Kau Tuhan yang setia dan adil, sucikanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Rahmat, kasih, dan anugerah Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami sampai pagi hari ini. Terangilah akal budi dan hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan pengajaran daripada kebenaran firman-Mu, supaya kami makin lekat dan dekat kepadamu. Dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Nahum 1 ayat yang ketiga. 1 ayat saja firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Amin. Saudara, bagaimana kita mengenal sosok Tuhan Yesus, saudara? Ada yang menggambarkan Tuhan itu sebagai sosok yang sangat baik dan selalu mengabulkan keinginan doa manusia. Ya, sosok yang penuh kasih dan panjang sabar. Seperti juga yang ditulis oleh pemazmur, Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan seterusnya, saudara. Demikian pula Yohanes 10 ayat 10b, yang sering dikutip dan disukai oleh orang Kristen, yang berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Benar, Tuhan Yesus adalah Allah yang baik dan penuh dengan kasih, saudara. Namun ternyata kalau pengenalan kita tentang Tuhan hanya sebatas kebaikannya saja, maka kita baru mengenal sifat Tuhan di satu sisi saja. Karena dalam nas ini hari ini dikatakan, walaupun Tuhan panjang sabar dan besar kuasanya tidak titik, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan manusia yang hidup di dalam dosa dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai awan adalah debu kakinya. Apa maksud daripada ayat ini? Kalau boleh disimpulkan, jadi Tuhan adalah maha kasih, betul, tetapi juga Dia adalah maha adil, dan Dia berdaulat atas dunia ini dan hidup kita semuanya. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi kasih, keadilan, dan kedaulatannya yang sangat luar biasa itu? Yang pertama, pasti kita bersyukur karena boleh menikmati kasih, anugerah, dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tetapi jangan kita menggunakan kasih dan kesabarannya itu untuk berbuat dosa atau hidup di dalam dosa. Apalagi kita sudah mengetahui perintah-perintahnya, firman-Nya, saudara. Janganlah mencobai Tuhan dan mempermainkan kasih-Nya. Seperti ada tertulis dalam Galatia 5 ayat 13, Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain di dalam kasih Tuhan. Demikian juga firman-Nya dalam Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu menuntun engkau kepada pertobatan? Kalau kita masih hidup di dalam dosa, bertobatlah, saudara. Tuhan dengan sabar menunggu kita supaya kita datang dan hidup di dalamnya, saudara. Jangan salah, kalau selama ini tidak ada hukuman buat kita, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Tetapi sebaliknya, Ia bermaksud menunjukkan kemurahan,
kesabaran itu untuk menuntun kita kepada pertobatan. Bagi yang bertobat, ada berita anugerah buat kita semuanya. Seringkali kita merasa takut dan tidak layak untuk datang kepada Tuhan, karena Dia Allah yang adil. Benar sekali bahwa Tuhan menghukum setiap perbuatan dosa, tetapi Ia juga mengampuni mereka yang menyadari, mengakui, dan memohon pengampunannya. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Biarlah pengenalan dan keyakinan kita tentang Tuhan yang kasih, adil, dan berdaulat itu membuat kita semakin menikmati, mensyukuri kasih dan pengampunannya, sekaligus memagari kita untuk hidup benar sesuai dengan firman-Nya dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan kami merendahkan-Mu dengan melihat satu sisi saja dari peran-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk menikmati kasih dan kebaikan-Mu, sekaligus menyadari betapa Engkau sangat membenci dosa. Kami tahu ya Tuhan, keadilan dan belas kasihan Allah bertemu di atas kayu salib untuk pengampunan manusia yang berdosa. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, salam sehat untuk semuanya. Tuhan